Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rizal Pahalepi LCMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu filsafat ekonomi dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, saya di sini bertujuan untuk menjawab soal-soal ulangan tengah semester mata kuliah ilmu filsafat. Soal pertama yakni silahkan berikan argumentasi terkait pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam dengan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari filsafat, cakupan filsafat, dan kedudukan akal dalam berfilsafat. Baik, falsafah berasal dari bahasa Yunani yakni filosofia atau philo atau philen yang artinya cinta. Kosofia artinya pengetahuan, kebijaksanaan. Maka secara bahasa artinya orang yang cinta kebijaksanaan. Filsafat secara istilah. Yang pertama menurut Al-Farabi, falsafah yaitu ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Baik, cakupan filsafat. Yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui yang bakal dijawab oleh metafisika. Terus apa yang boleh kita kerjakan, dan jawabnya oleh etika kita, akhlak kita. Sampai di mana pengharapan kita atau agama yang dijawabkan oleh agama. Terus kemudian apa yang dinamakan manusia yang dijawab oleh antropologi. Kedudukan akal dalam filsafat. Akal dari kata aqala yang berarti menahan diri atau perbuatan buruk, mengerti, membedakan dari hewan, atau indo pemikiran, rasio atau rasa, bahasa Indonesianya itu. Islam memberikan kedudukan yang sangat penting karena akal adalah merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia. Karena sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, syariat karena agar bersifat hisbi atau relatif. Apa sih pentingnya filsafat dalam ilmu ekonomi? Filsafat sangat penting dalam ekonomi Islam karena filsafat ini akan memperkuat pondasi sistem ekonomi Islam. Dari sisi keilmuan, filsafat ekonomi Islam pun terdapat nilai-nilai utama, diantaranya yaitu ketuhanan, akhlak, dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi ekonomi Islam. Bahkan dalam kenyataannya, nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syariat. Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah yang bertujuan mencari ridho Allah atau mencari antara kesepakatan bersama, nggak ada yang merugikan sebelah pihak. Kegiatan ekonomi diorientasikan bagi pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat dan tidak hanya untuk kepentingan duniawi saja, tetapi untuk kepentingan akhirat juga. Lanjut ke soal nomor 2, yakni selalu terjadi perdebatan dalam masyarakat terkait kesyariahan bank syariah. Bahkan banyak yang berpendapat bank syariah itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, menyikapi hal tersebut, bagaimana Anda sebagai mahasiswa perbankan syariah mengcounter asumsi masyarakat dan memberikan keyakinan terhadap pihak yang meragukan bank syariah? Baik, saya akan menjawab sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme,
serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Malik, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberian wakaf. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional. Dalam kaitan ini, lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan wewenang kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Berlanjut kepada soal nomor 3, yaitu secara umum terdapat dua aspek dalam ilmu ekonomi, yaitu aspek positif ekonomi dan normatif ekonomi. Berdasarkan pemahaman Anda, apakah ekonomi Islam harus condong kepada salah satu aspek saja atau bagaimana? Silakan jelaskan. Baik, Islam itu lebih condong ke normatif apa ke positif? Yang pertama ada positif ekonomi yang membahas tentang kenyataan yang terjadi. Yang kedua ada normatif ekonomi yang membahas apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya dilakukan. Menurut pandangan saya, jadi ekonomi Islam itu tidak condong kepada normatif ataupun kepada positif, karena di setiap aspek itu juga mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ekonomi Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif antara normatif ekonomi dan positif ekonomi. Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang lebih tinggi. Dari etika itu harus menjadi kerangka awal dari ilmu ekonomi. Etikalah yang harus menguasai ekonomi, bukan sebaliknya. Ya, lanjut untuk ke soal nomor 4, yakni dalam perkembangan ilmunya seringkali ekonomi Islam itu selalu dibandingkan dan dikontraskan dengan ekonomi konvensional. Maka apakah ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional? Berikan argumentasi dengan jelas. Apakah perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah? Baik, perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank syariah itu dan bank konvensional mempunyai fungsi yang sama, yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Meskipun mempunyai fungsi yang sama, setidak-tidaknya terdapat beberapa perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Yang pertama, dari sisi operasional, bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya mesti berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penempatan fatwa di bidang syariah, yakni dituntut atau dikembangkan oleh DSN MUI. Terus kemudian bank konvensional berdasarkan kepada prinsip sekuler yang terbatas dari ilmu nilai-nilai agama. Jadi untuk konvensional tidak terkait atau tidak ada pengaruhnya oleh nilai-nilai agama. Dengan kata lain, aktivitasnya berdiri sendiri, terpisah dari pengaruh agama atau kepercayaan tertentu. Bank konvensional bebas melakukan kegiatan apa saja,
selama tidak diatur atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, berbeda dengan bank konvensional yang melakukan kegiatannya berbasiskan bunga. Bank syariah melakukan kegiatannya tidak berbasiskan bunga, tetapi berdasarkan prinsip bagi untung dan rugi atau bagi hasil. Berdasarkan prinsip ini, keuntungan dan kerugian dibagi dan ditanggung secara bersama. Kemudian dalam memberikan pembiayaan, bank syariah berdasarkan kepada prinsip jual beli aset atau barang atau make akad murabahah, yaitu harga jual termasuk keuntungan yang diperoleh. Apabila pembayaran dilakukan secara cicilan, maka harga barang tersebut tidak mengalami perubahan dari awal sampai akhir. Memang ada yang mengatakan bahwa pembiayaan bank syariah lebih mahal dibanding dengan bank konvensional. Namun apabila kita melihat ke depan, manfaatnya akan terasa, terutama dalam pembiayaan jangka panjang. Ketika harga tidak akan mengalami perubahan, meskipun dalam kondisi kritis ekonomi sekalipun. Berbeda halnya dalam pembiayaan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Harga barang bisa mengalami perubahan berdasarkan tingkat suku bunga. Secara umum, cicilan yang dibayar jarang mengalami penurunan, tapi selalu mengalami kenaikan. Kenaikan pembayaran cicilan akan terasa ketika ekonomi sedang kritis, di mana suku bunga melambung tinggi. Jadi bunganya tuh semakin lama semakin naik. Nah, itu titik berat untuk cicilan konvensional. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Selaku mahasiswa berbakat syariah, sudah seharusnya mengetahui terkait konsep rasionalitas ekonomi Islam dan etikanya. Berikan penjelasan terkait hal tersebut. Pertama, konsep rasionalitas Islam. Dalam ekonomi Islam, tidaklah rasional termasuk kepuasan atau keuntungan ekonomi dan rohani baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, cakupannya tujuannya hanya sebatas pada kepuasan atau keuntungan ekonominya saja, jadi tidak ada hubungannya dengan keagamaan atau keakhiratan. Kaidah umum dan universal sesuai dengan Universitas Islam dalam konsep ekonomi Islam adalah setiap pelaku ekonomi harus bertujuan untuk mengedepankan maslahah, tidak melakukan kemubaziran, berusaha meminimalisir resiko. Terus yang terakhir dihadapkan pada ketidakpastian. Nah, hal tersebut, tujuan-tujuan tersebut harus dijalankan oleh konsep rasionalitas Islam. Sedangkan etika ekonomi Islam yakni aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi, karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi pelaku yang rasional Islami, sehingga standar moral perilaku ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kepastian sosial syariah, fikih, dan ekonomi syariah. Lanjut ke soal nomor 6 atau soal yang terakhir, yakni metodologi adalah kerangka penting dalam berfilsafat, terutama pada membentuk dan menguji validitas sebuah teori secara ilmiah. Oleh karena itu, silahkan jelaskan konsep metodologi dalam Islam. Yang pertama, metodologi Islam. Metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengajian Islam. Karena dalam hidup tiada yang final, semuanya butuh proses untuk menggapainya. Dan jika Anda ingin memahami Islam sepenuhnya, Anda harus mengenal terlebih dahulu metode yang akan dilalui
atau digunakan untuk memadainya. Jadi dalam Islam ini nggak ada halnya dalam hidup kita tiba-tiba langsung jadi gitu. Kita aja pas lahirin nggak langsung bisa jalan, kita proses dulu, kita nangis dulu, kita merangkak dulu, kemudian kita jalan baru kita bisa lari. Kita harus, jadi kehidupan di dunia ini semuanya itu butuh proses, nggak langsung instan. Metodologi Islam itu kebenaran dan kebaikan, jadi benar-benar real dan baik. Terus kemudian karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, tujuan ekonomi Islam tersendiri, moral sebagai pilar ekonomi Islam, kemudian nilai-nilai dasar ekonomi Islam, prinsip ekonomi dalam Islam, basis kebijakan ekonomi Islam, dan paradigma ekonomi Islam. Lanjut ke tujuan ekonomi Islam. Yang pertama ada falah. Falah itu tercapainya bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua ada hayah thayyibah atau baik dan terhormat, hidup baik dan terhormat. Yang ketiga ada maslahah al-ibad, kesejahteraan hakiki. Maslahah itu tidak ada merugikan sebelah pihak, jadi kita sama-sama untung, sama-sama rugi, jadi sama rata. Kemudian ada memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Nah, tujuan ekonomi Islam kan tersendiri untuk ibadah, untuk kita transaksi, untuk akhirat juga. Kita niatkan untuk ibadah karena pada Allah dan dari segalanya. Kemudian ada menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Jadi harus stabil perekonomiannya. Terima kasih, hanya sekian yang dapat saya jabarkan, yang saya dapat jelaskan mengenai soal-soal ulangan tengah semester mata kuliah filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.